Ya, oke. Mohon maaf Settingan sebelumnya, ini ya tadi terjadi terkendala, jadi kami ulang kembali untuk presentasi dari yang menjawab soal nomor 3. izinkan saya share screen, Pak. Oke, oke, sudah. Sudah masuk? Belum, Pak, Belum, Pak. belum. Yang sebelumnya matikan dulu. Sudah masuk belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, coba, Pak. Dimatikan dulu, Pak, ininya. Share screen-nya matikan, baru nyalakan lagi. Aduh, diulang lagi Ya, gitulah. ya diulang lagi, share screen lagi. Atau kalau sudah pakai. Oh ya, bisa. Nah, ya. Sudah? Ya, sudah, Pak. Biar diulang dari awal. Sudah? Sudah masuk? Gak ada suaranya ya, Pak Hadi ya? Suaranya Pak Hadi nggak kedengeran? Nah, kalau begini Bu, kedengaran nggak Nah, suara saya? kedengaran Pak. Nah, udah Pak. Ya. Ya, baik, Ya, siap langsung kedengeran. saja ya. Ya, baik, langsung saja. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengolahan data sampah dari berbagai provinsi. Eh, yang kami gunakan itu kami ambil datanya dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Untuk data sampahnya itu kami gunakan data sampah dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Nah, di sini kami menganalisis datanya menggunakan aplikasi yang sederhana, yaitu aplikasi spreadsheet atau Excel, di mana kita menggunakan dua fitur, yaitu fitur yang pertama adalah fitur pivot table, kemudian yang kedua kita menggunakan fitur if. Jadi fitur pivot table ini digunakan untuk menganalisis, untuk menampilkan data-data sampah apa yang kita perlukan, mulai dari rata-rata, jumlah, dan sebagainya. Kemudian fungsi if, karena di pivot table ini setahu saya masih belum bisa langsung, jadi untuk fungsi if itu kami sendirikan. Jadi fungsi if itu fungsinya adalah untuk membuat kategori. Jadi kategori sampah itu, kategori sampah di tiap provinsi itu
ada kategori hijau, jadi apabila sampahnya tahunannya kurang dari 100.000 ton. Kemudian oranye apabila antara 100.000 dan sampai dengan 700.000, dan merah apabila daerahnya sampahnya itu lebih dari 700.000. Baik, langsung ke bawah aja Pak. Bawah lagi. Lagi paling bawah yang datanya. Ya, stop. Ya, di sini Pak. Nah, ini data yang kami kumpulkan. Jadi datanya seperti ini dari link yang sudah diberikan. Data dari link tersebut itu formatnya sama. Jadi tinggal kita satukan menjadi satu, ya, kita gabungkan di dalam satu Excel, itu mudah saja. Kita cuma tinggal copy paste saja dari data yang ada. Jadi kalau sudah jadi seperti ini, baru kita masukkan ke pivot table. Ke bawah Pak. Ya, ya, sip. Nah, ini adalah data dari pivot table-nya. Di sini karena karena diminta untuk membuat membandingkan dari beberapa tahun, jadi kita buat dari tahun 2022 dan sampai dengan tahun 2023. Nah, fitur di pivot table ini dia bisa membuat rata-rata otomatis ya. Jadi misalnya kita ingin yang ditampilkan adalah rata-rata atau jumlah, kita bisa buat seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data sampahnya ada tiga untuk 3 provinsi ya. Di situ ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah, di pivot table ini juga kita bisa untuk menampilkan data mana yang tertinggi dan terendah. Jadi bisa diurutkan ya. Nah, jadi gampang untuk kalau misalnya ingin menampilkan data yang banyak, kita bisa menggunakan fitur pivot table ini. Nah, kemudian untuk kriterianya itu yang oranye, hijau, dan merah itu, nah itu yang menggunakan fungsi if, karena di pivot table itu cuma menampilkan. Jadi untuk membuat kriteria itu kita menggunakan fungsi lain, yaitu fungsi if, begitu. Baik, bawah lagi Pak. Nah, baik. Nah, ini adalah diagram. Jadi di pivot table itu juga bisa kita langsung insert chart atau diagram. Jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita dengan melihat data yang ada dari pivot table tadi. Ya. Jadi datanya seperti ini. Nah, setelah kita bisa mengumpulkan data seperti ini, baru kita bisa menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan di modul. Baik, mungkin ke atas Pak. Yang pertanyaan di atas. Terus lagi. Ya, di bawah Pak. Bawah-bawah Pak. Yang pertanyaan di bawah, ya, nomor 3. Bawah. Ya, stop. Nah, sini, Mbak. Jadi, nah di modul itu ada beberapa data yang harus kita kumpulkan. Nah, ini hasil dari analisis kami menggunakan Excel tadi, spreadsheet. Jadi setelah ditampilkan data-data, kita bisa membaca sehingga kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan. Misalnya pertanyaan pertama, berapakah jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Nah, di situ karena kita sudah bisa melihat datanya, tinggal kita memindahkan saja apa yang ditampilkan di tabel tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di situ bisa terlihat bahwa Kalimantan Selatan misalnya ada 588.000 sekian ton, dan misalnya Kalimantan Tengah 600.000 ton, dan Kalimantan Timur paling banyak yaitu 1 juta ton. Kemudian pertanyaan kedua juga tentang rata-rata juga bisa ditampilkan tadi, sudah saya sampaikan, itu bisa juga ditampilkan di pivot table, sehingga kita tinggal memindahkan data saja. Nah, untuk misalnya jawab pertanyaan nomor 3, provinsi mana yang timbunan sampahnya paling banyak? Nah, ini kita bisa arrange atau mengurutkan dari yang misalnya tertinggi ke terendah, begitu. Jadi bisa untuk 3 dan 4 ini bisa kita jawab dengan mudah apabila kita mengurutkan, misalnya hasilnya paling tinggi
diurutkan dari yang paling tinggi ke rendah. Jadi kita bisa kelihatan mana yang paling tinggi nilainya dan paling rendah. Baik, berikutnya Pak, nama bawahnya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 5 itu untuk grafik, ya itu sudah sama seperti yang kita tampilkan tadi, bahwa grafiknya juga bisa dibuat langsung dari data yang kita punya. Kemudian yang untuk kategori, nah untuk kategori ini yang kita menggunakan fungsi if. Nah, di situ bisa kelihatan apabila kita menggunakan fungsi if. Jadi misalnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu kategorinya adalah oranye karena dia berada di range antara 100.000 sampai 700.000. Kemudian Kalimantan Timur karena dia lebih dari 700.000, sekitar 1 juta sekian, maka otomatis dia termasuk ke dalam kategori merah. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jadi kami menggunakan aplikasi Excel saja yang sederhana untuk menganalisis data sampah, ya, sehingga bisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan atau mengumpulkan data-data yang diinginkan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, Baik, sekian terima aja, Bu. kasih Bapak atas presentasinya. Dan apabila dalam presentasi kami ini terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke.